Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan bahas tentang dinamika atmosfer nih guys. Tapi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa nih teman-teman like dan subscribe channel saya biar channel saya juga makin berkembang. Oke, pada kali ini ya saya akan mulai mengonten lagi ya seiring dengan pembelajaran jarak jauh dan juga teman-teman yang nanti akan menghadapi KSN maupun teman-teman yang akan menghadapi tes P3K Guru Geografi. Oke, jadi kita akan bahas tentang dinamika atmosfer dulu. Kita akan bahas tentang dasar-dasarnya dulu. Ya, apa sih itu dinamika atmosfer ya? Jadi katanya dinamika aja kita udah bisa nebak nih. Jadi dinamika itu kan perubahan atmosfer itu kayak lapisan yang ada di permukaan bumi. Oke, kita cari tahu dulu nih, kenapa sih kita belajar tentang atmosfer. Jadi bukti bahwasanya atmosfer itu penting bagi kehidupan kita, contohnya apa sih? Nah, contohnya penderita COVID-19. Ya, penderita COVID-19 aja untuk menghirup udara itu sangat dibutuhkan untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Ya, coba kalau kita nggak ada udara, pasti kita nggak bakal bisa hidup. Manusia, tumbuhan, sama hewan. Ya, paling yang bisa hidup adalah bakteri-bakteri yang tidak membutuhkan udara atau mikroorganisme yang tidak membutuhkan udara untuk hidup. Ya, jadi atmosfer itu sangat penting untuk kebermanfaatan makhluk hidup dan kita wajib untuk mempelajarinya. Oke, maka dari itu kita langsung saja yuk. Apa sih yang harus kita pelajari di kesempatan kali ini di dinamika atmosfer itu? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang lapisan atmosfer. Ya, jadi lapisan atmosfer itu ada apa aja sih? Ya, kemudian kita akan belajar tentang unsur cuaca dan iklim. Nah, ini unsur cuaca dan iklim ini lumayan panjang, jadi nanti akan saya buatkan 2 sesi. Kemudian klasifikasi iklim, kemudian ada perubahan iklim dan iklim di Indonesia itu kayak gimana sih? Nah, kita akan mengulas itu. Tapi yang akan saya ulas itu adalah yang pertama, kita harus tahu dulu tentang lapisan atmosfer ya. Sebelum tahu semuanya, kita harus tahu dulu. Nah, di dalam lapisan atmosfer, teman-teman harus tahu definisi dan komposisi dari atmosfer itu kayak gimana. Kemudian klasifikasi lapisan atmosfer itu apa aja, dan karakteristik lapisan atmosfer yang lainnya. Nah, kita cari tahu dulu nih tentang definisi dari kata atmosfer. Nah, definisi atmosfer itu apa sih? Ya, jadi kita sering mengatakan atmosfer. Nah, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya atmos, uap, kemudian spaira, itu bulatan atau selubung. Jadi kalau kita sederhanakan itu adalah bulatan atau selubung uap air yang menyelimuti sebuah planet. Ya, jadi nggak hanya bumi aja yang punya atmosfer, tapi planet-planet yang lain juga pasti ada atmosfer. Nah, lapisan atmosfer itu adalah lapisan atau selubung udara yang menyelimuti sebuah planet ya, ini saya tidak sebutkan tadi. Dan di dalam atmosfer kira-kira ada komposisi apa aja sih yang terkandung dalam atmosfer ini? Ya, kira-kira ada apa nih guys? Oke, kita cari tahu. Nah, ternyata komposisi atmosfer itu yang paling banyak itu adalah yang nitrogen ya. 78% itu berupa nitrogen, kemudian oksigen 20,9%, argon gasnya itu 0,90%, kemudian karbon dioksidanya 0,03%, dan 0,17% itu adalah gas-gas yang lain seperti neon, helium, hidrogen, dan ozon nih guys. Nah, kemudian kita lanjut nih, setelah kita tahu komposisi, oh ternyata nitrogen itu yang paling banyak. Kemudian ada oksigen, ya, argon, dan karbon dioksida disusul dengan gas-gas yang lain seperti neon, helium, hidrogen, dan ozon. Sampai sini udah jelas ya guys tentang komposisi atmosfer. Nah, kemudian apakah ada komposisi gas lainnya selain itu tadi? Ada ya, yang namanya itu aerosol. Itu ada apa aja? Ada debu, ada garam-garaman, ada sulfat, ada nitrat, dan ada uap air. Ya, jadi selain yang tadi ya, selain nitrogen, oksigen, ternyata ada komposisi gas lainnya atau yang kita sebut dengan aerosol. Ya, di aerosol itu ada debu, garam-garaman,
Uap air, sulfat, nitrat, aerosol itu bentuknya kayak gimana sih Pak? Ya kalau kayak kalian masuk di dalam suatu tempat yang gelap, kemudian ada seberkas sinar matahari yang masuk, kemudian di situ kalian pasti lihat kayak ada debu-debu berterbangan. Nah itu adalah aerosol yang kalian lihat tuh. Ya, oke sampai sini paham ya guys? Nah ada kuis nih buat kalian. Gas di atmosfer yang jumlahnya paling banyak itu ada apa? Tadi kita udah belajar ada oksigen, nitrogen, atau karbon dioksida nih. Oke, saya kasih kesempatan nih buat jawab. Iya, betul. Jawabannya adalah yang nitrogen. Kita tadi udah lihat ya, ini ya. Jadi nitrogen itu ada 78% nih guys. Ya, jadi yang paling banyak adalah gas nitrogen, oksigen 20 ya. Ini sering keluar dalam PAS maupun UTBK yang mungkin hal-hal yang kecil kadang kita lupa nih. Jangan sampai lupa ya. Oke, kemudian di lapisan atmosfer ya teman-teman pasti udah sering baca atau bahkan sudah baca buku-buku mengenai geografi nih. Ya terutama kelas 10 nih, pasti rajin-rajin buat baca buku ya. Karena uh, orangnya biasanya kalau kelas 10 itu masih lihat-lihat buku atau sering kutu buku ya, terutama di SMA 1 Ungaran. Ya pasti pintar-pintar. Nah, klasifikasi lapisan atmosfer kita akan pelajari itu. Ya, kalau kita menengadah ke atas nih guys, pasti kalian hanya bisa melihat apa sih? Paling ya awan-awan aja. Kan nggak lihat Pak, ada lapisan-lapisan di atas. Kita cuma lihat awan, yang mendung dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ya atmosfer itu dibagi dalam beberapa lapisan. Ya, ada apa aja? Nah, pertanyaannya ya. Jadi sebelum ada apa aja pertanyaannya, apa dasar sih pembagian lapisan atmosfer? Jadi seperti yang kita tahu, atmosfer kan ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sampai eksosfer. Nah, pembagian itu dasarnya itu kenapa sih kok dibagi-bagi? Nah, apakah dari keberadaan awannya, apakah dari komposisi udaranya, atau bahkan dari ketinggiannya? Menurut kalian dari mana nih? Ada yang bilang ketinggian nih Pak, jadi kalau ketinggian segini sampai segini masuk troposfer, ada yang segini sampai segini masuk stratosfer. Apakah betul demikian? Atau komposisi udaranya Pak, komposisi udaranya kan beda-beda gitu kan. Ternyata tidak demikian ya, tidak semuanya ini bukan merupakan dasar dari pembagian lapisan atmosfer. Ternyata apa yang jadi dasar pembagian itu adalah perubahan suhunya nih guys ya. Jadi kita kalau lihat grafiknya ya, grafik antar lapisan atmosfer, nanti kita bisa melihat oh ternyata yang membedakan atau yang menjadikan lapisan ini dibagi-bagi karena perubahan suhunya. Nah, jadi teman-teman harus tahu betul tentang konsep perubahan suhu. Jadi sebelum kita mempelajari tentang cuaca, iklim, tekanan udara, teman-teman harus tahu konsep perubahan suhu yang ada di lapisan atmosfer supaya tidak bingung. Nah, seperti ini nih guys. Jadi kita kan tadi udah belajar ya tentang troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer ya. Di dalam termosfer ada ionosfer dan eksosfer. Ternyata di atmosfer itu perubahan suhunya begini nih ya. Jadi ada yang ke kiri, ada yang statis, ada yang ke kanan. Ya, ini adalah contoh dari, bukan contoh ya, ini memang karakteristik dari masing-masing lapisan atmosfer. Nah, yang paling bawah ini adalah kondisi normal nih. Jadi semakin ke atas pastinya akan semakin dingin. Kayak kalian pasti pas naik gunung pasti temperaturnya akan semakin dingin. Ya, ini kita sebut dengan gradient termis. Jadi setiap naik 100 meter di atas permukaan laut, maka suhunya akan turun 0,6 derajat Celcius. Nah, ini yang troposfer. Nah, di lapisan mesosfer kita juga melihat nih, ya. Jadi grafik atau garis yang bergerak ke arah kiri ini menunjukkan adanya penurunan suhu, ya. Yang bawah ini kan temperatur, ya. Kemudian yang naik atau vertikal ini adalah ketinggian. Jadi semakin tinggi dia, maka suhunya akan semakin turun. Ya, kok bisa nih? Nah, ini tugas kalian untuk mencari. Ya, atau kok bisa beda-beda nih antara troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Kalau di stratosfer, dia
semakin ke atas, semakin tinggi, maka dia akan semakin panas nih, grafiknya ke arah kanan, temperaturnya naik berarti ya. Nah, sama di termosfer juga, dia akan semakin ke atas, dia akan semakin panas. Nah, tadi kita akan bicara yang pertama nih, kenapa sih di troposfer semakin tinggi semakin dingin? Ya, nah, kita lihat dari radiasi bumi lebih berpengaruh terhadap radiasi matahari. Kenapa? Karena matahari di sini jauh ya posisinya. Dan bumi itu punya radiasi ya. Kalau kalian tahu kan kayak punya sinar gitu-gitu kan si buminya. Kalau kalian sering lihat Doraemon pasti kayak lihat sinar di bumi itu. Itu adalah kayak radiasi bumi. Jadi bumi juga punya pancaran. Ya, sehingga ketika kita dekat dengan bumi ya itu akan terasa panas dan semakin naik itu akan semakin dingin karena kita udah jauh dari radiasi buminya. Nah, radiasi mataharinya jelas jauh dengan matahari. Radiasi matahari jauh dengan buminya. Oke, kebalik tadi ya. Jadi jelas ya kenapa sih bumi itu semakin kita dekat dengan bumi atau daratan semakin panas dan kita semakin jauh atau semakin naik semakin dingin karena adanya radiasi bumi. Ya, jadi di lapisan troposfer kita masih terpengaruh dengan radiasi bumi ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi nih ya. Jadi diperhatikan garis ini ya. Jadi pada gambar di samping ini di lapisan troposfer itu ada grafik yang bergerak ke kiri. Ini artinya semakin tinggi suhunya ya semakin tinggi suhunya berkurang ya. Jadi semakin tinggi suhunya berkurang kemudian semakin ke kanan yang stratosfer semakin tinggi suhunya menjadi bertambah atau semakin panas. Nah, ini kita bisa melihat ya di stratosfer dan termosfer ternyata dia suhunya semakin panas yang kita sebut dengan fenomena inversi. Fenomena inversi ini adalah fenomena berkebalikan dari fenomena yang normal yang harusnya semakin tinggi semakin dingin, kok di stratosfer semakin tinggi semakin panas. Itu kenapa? Itu nanti kalian cari tahu ya. Ini buat PR buat kalian nih ya. Jadi nanti saya tanya di sesi selanjutnya. Pertanyaannya ya, kenapa ke atas itu makin panas di lapisan stratosfer dan termosfer ya. Nanti silakan teman-teman khususnya yang dari SMA 1 Ungaran ya yang saya ajar silakan ketik di kolom komentar nih kenapa di lapisan stratosfer dan termosfer itu ada fenomena inversi atau semakin tinggi tempatnya ya, atau ketinggiannya maka dia semakin panas beda dengan di troposfer. Di troposfer kita akan semakin tinggi dia akan semakin dingin suhunya. Nah, kita ke kuis kembali lagi kita review yang kita pelajari tadi apa sih dasar dari pembagian lapisan atmosfer ada ketinggian, perubahan suhu dan jenis awan. Jadi dasarnya apa? Perubahan suhu. Jadi karena suhunya berbeda-beda makanya dibagi antar lapisan di udara itu. Oke, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi kita udah belajar tentang ternyata si atmosfer itu terbagi-bagi itu karena perubahan suhunya ya. Jadi kita mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer nanti punya sifat dan karakteristik sendiri. Ya, seperti cuaca hujan itu biasanya terjadinya di troposfer nih. Ya, kemudian kayak si uh, stratosfer ya biasanya itu kayak pesawat ya kalau mau nyari titik aman itu biasanya naik ke stratosfer. Kemudian kalau mesosfer biasanya untuk apa sih? Untuk melindungi bumi dari apa coba? Dari meteor yang mau masuk ke permukaan bumi. Jadi dihancurkan dulu di lapisan mesosfer. Kalau termosfer biasanya cirinya di lapisan termosfer itu adalah ada gelombang radio. Jadi pancaran gelombang radio itu dipantulkan di lapisan termosfer. Nah, kemudian kalau lapisan eksosfer gimana, Pak? Caranya kita membedakan lapisan terluar dengan luar angkasa. Caranya gimana? Jadi kalau di lapisan eksosfer itu masih ada udaranya, kayak masih ada nitrogen sama heliumnya. Tapi kalau di luar angkasa sudah nggak ada, itu udah ada batasnya. Tapi teman-teman jangan melihat di lapisan udara itu baku seperti ini ya, jadi terlihat lapisannya. Tapi ini adalah yang statis dan dinamis karena sifat dari atmosfer itu bisa statis dan dinamis. Nah, kemudian ada
lapisan transisi antara troposfer dengan stratosfer yang kita sebut dengan tropopause. Jadi kalau di atasnya troposfer itu ada tropopause ya, atau lapisan transisi. Kemudian di atasnya stratosfer ada stratopause atau lapisan transisi antara stratosfer dengan mesosfer. Ini sama mesopause. Ya, jadi tinggal diganti sfernya diganti pause. Itu ada lapisan jeda ya atau pause atau lapisan transisinya. Oke, teman-teman udah tahu sedikit lah tentang dasar dari atmosfer dan lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk pertemuan di sesi selanjutnya. Jangan lupa ya apa yang sudah menjadi tugas kalian ya dikerjakan. Apa tadi tugasnya? Mencari tahu kenapa yang ada di stratosfer dan termosfer, kenapa suhunya semakin ke atas semakin panas atau semakin tinggi suhunya ya. Oke, kalau ada pertanyaan bagi teman-teman yang berkunjung di channel saya, jangan lupa subscribe, atau yang baru menemukan, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe.